Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah hari ini semangat sekali. Hari ini untuk hadiah buat kalian, saya akan berkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Yuk kita dengarkan baik-baik. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 Nabi Adam. Ayah Nuh bernama Lamik bin Matah. Nuh diutus ke negeri Armenia. Kala itu penduduk Armenia banyak berbuat syirik. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan kepada patung-patung. Padahal tidak boleh ya kita menyembah patung. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Mari tinggalkan patung-patung itu. Beribadahlah kepada Allah, seru Nuh kepada penduduk Armenia. Penduduk Armenia malah mengajak Nuh, "Hai Nuh, jangan sok pintar kamu. Kami tidak butuh nasihat. Kami tahu apa yang harus kami lakukan," kata salah seorang penduduk. Nabi Nuh tidak putus asa. Ia terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. "Saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Jika tidak, kalian pasti mendapat hukuman di dunia. Begitu juga siksaan di akhirat kelak," kata Nuh. "Hai Nuh, jangan banyak omong. Datangkan saja azab itu. Kami tidak takut. Hahaha. Kami tidak takut atas azab yang kau bicarakan itu," tantang penduduk sambil tertawa dan mengejek Nuh. Tak terasa, Nuh telah tinggal bersama penduduk Armenia selama 950 tahun. Sekian lama ia berdakwah, namun hasilnya belum memuaskan. Sekian ratus tahun aku berdakwah, tak lebih dari 100 orang yang mau beriman. Itu pun berasal dari kalangan orang miskin, kata Nuh. Suatu hari, Nuh didatangi beberapa pembesar yang kaya raya. Mereka mau beriman dengan syarat Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. "Saudaraku, semua manusia itu sama. Kaya dan miskin tak berbeda. Perbedaan hanyalah ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh harta kekayaan," jawab Nuh tegas. Para pembesar itu pun malu dan kecewa. Nabi Nuh terus mengajak penduduk Armenia untuk beriman kepada Allah. "Hai Nuh yang bodoh, pergilah kamu dari tempat ini. Kamu tidak pantas lagi tinggal di sini," teriak penduduk Armenia. Kesesatan dan kejahatan penduduk Armenia sangat kelewat batas. Hati mereka keras seperti batu. Mereka sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan. Nuh berusaha bersabar, namun ia tidak kuasa melihat pengikutnya dihina, diusir, dan disakiti. Nuh pun berdoa, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir itu. Jangan biarkan seorang pun hidup, sebab mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka." Ini Nuh berdoa. Allah mengabulkan permohonan Nuh. Tak lama malaikat Jibril datang dan memerintahkan Nuh menanam sebuah pohon. Benih ini dari surga dan akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, kata Jibril. Lalu Jibril menjelaskan agar Nuh dan pengikutnya membuat perahu besar dari pohon itu. Tak lama setelah benih ditanam, tumbuhlah pohon yang sangat besar. Nuh dan pengikutnya segera membuat perahu dari pohon itu. Penduduk Armenia heran dan menganggap Nuh beserta pengikutnya tidak waras. "Hahaha, lihat apa yang dikerjakan orang-orang bodoh ini. Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Hahaha, dasar tidak waras," teriak penduduk Armenia.
Walau hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, namun Nuh dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Saat ini kalian masih bisa menghina. Tak lama lagi kalian akan menyesal. Tunggulah azab Allah. Ingat, kalian pasti akan menyesal. Tak lama Allah memerintahkan Nuh untuk segera berkemas dan menaiki perahu. Barang-barang bawaan, hewan-hewan, dan orang-orang beriman sudah dinaikkan. Tiba-tiba langit pun mendung, awan hitam bergumpal-gumpal, petir berkilat menyilaukan. Terdengar guruh menggelegar, keadaan benar-benar mengerikan. Tak lama berselang, hujan turun sangat lebat. Bumi pun digenangi air, makin lama makin tinggi. Banjir besar melanda negeri. Sementara itu, penduduk Armenia yang kafir, termasuk Kan'an, anak Nuh, dihantam ombak yang datang. Mereka pun mati tenggelam. Maha besar Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, seru Nuh penuh dengan syukur. Nuh dan para pengikutnya yang beriman bergembira. Mereka pun hidup bahagia. Maka anak-anak sekalian, jangan lupa kita untuk selalu beriman kepada Allah dan jangan sekali-kali pun kita melakukan kesyirikan. Maka Allah akan memberikan kita kesenangan yang tiada batasnya dan itu adalah kesenangan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Maka tetap semangat, besok kita akan bermain dan belajar yang lain. Dan insya Allah pasti juga akan memberikan kisah-kisah yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.